Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi sejahtera untuk kita wabarakatuh. semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi presentasi yang berjudul Fisiologi Sistem Persyarafan Manusia. Sebelumnya, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sarwoko SAG Eskep NSMkes selaku dosen pembimbing. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk tampil menjabarkan materi presentasi ini. Sebelum presentasi dimulai, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama, Novitasari dengan NIM 22020001. Yang kedua, Eni Sulistiawandari dengan NIM 22020011. Yang ketiga, Agustina Nur Setiawati dengan NIM 22020021. Yang keempat, ada Sabto Irianto dengan NIM 22020031. Yang kelima, Wulandari dengan 22020041. Yang terakhir ada Nadia Khairunisa dengan NIM 22020051. Untuk penjabaran materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya Novitasari. Untuk Novitasari, waktu dan tempat saya persilahkan. Pengertian sistem syaraf. Sistem syaraf merupakan sistem koordinasi pengaturan tubuh berupa penghantaran impuls saraf ke susunan saraf pusat, pemrosesan impuls saraf, dan perintah untuk memberi tanggapan rangsangan. Sistem syaraf memiliki 3 fungsi utama, yakni 1. Menerima informasi dalam bentuk rangsangan atau stimulus, 2. Memproses informasi yang diterima, 3. Serta memberikan tanggapan atau respon terhadap rangsangan. Penyusun sel saraf. Sistem syaraf tersusun atas sel-sel saraf yang disebut neuron. Neuron merupakan unit struktural dan fungsional dari sistem syaraf. Neuron memiliki kemampuan merespon rangsangan yang cukup kuat. Neuron tidak bisa mengalami pembelahan sehingga tidak dapat diganti jika sudah rusak. Neuron bersatu membentuk jaringan untuk menghantarkan suatu impuls atau rangsangan. Berikut penyusun sel saraf. 1. Dendrit adalah serabut sel saraf pendek dan bercabang-cabang. Dendrit merupakan perluasan dari badan sel. Dendrit berfungsi untuk menerima dan menghantarkan rangsangan ke badan sel. 2. Badan sel adalah bagian yang paling besar dari sel saraf. Badan sel berfungsi untuk menerima rangsangan dari dendrit dan meneruskannya ke akson. Badan sel syaraf mengandung inti sel dan sitoplasma. Nukleus adalah inti sel saraf yang berfungsi sebagai pengatur kegiatan sel saraf. Sel saraf. 4. Neurit atau akson adalah tonjolan sitoplasma yang panjang atau lebih panjang daripada dendrit, berfungsi untuk menjalarkan impuls saraf meninggalkan badan sel saraf ke neuron atau jaringan lainnya. Jumlah akson biasanya hanya 1 pada setiap neuron. 5. Selubung mielin adalah selaput lemak yang berfungsi untuk melindungi akson dari kerusakan. Selubung mielin bersegmen-segmen. Lekukan di antara 2 segmen disebut nodus Ranvier. 6. Sel sekuan adalah jaringan yang membantu menyediakan makanan untuk neurit atau akson dan membantu regenerasi neurit atau akson. 7. Nodus Ranvier berfungsi untuk mempercepat transmisi impuls saraf. Adanya nodus Ranvier tersebut memungkinkan saraf meloncat dari satu nodus ke nodus yang lain sehingga impuls lebih cepat sampai pada tujuan. 8. Sinapsis adalah pertemuan antara ujung neurit atau akson di sel saraf 1 dan ujung dendrit di sel saraf lainnya. Pada setiap sinapsis terdapat celah sinapsis. Pada bagian ujung akson terdapat kantong yang disebut bulbus akson. Kantong tersebut berisi zat kimia yang disebut neurotransmitter. Neurotransmitter dapat berupa asetilkolin dan saraf. Sistem saraf mempunyai beberapa fungsi, diantaranya yaitu sebagai berikut. 1. Menerima berbagai sensasi dari dalam dan luar tubuh. 2. Bereaksi pada sensasi tersebut, menghadapinya secara otomatis atau merasakannya dan memikirkannya. 3. Menyimpan memori dan melepaskannya bila dibutuhkan. 4. Mengekspresikan emosi. Penggolongan sistem syaraf. 1. Sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat mempunyai fungsi utama dalam memegang semua kendali dan juga pengaturan
terhadap keseluruhan kerja dari bagian jaringan saraf sampai ke bagian sel saraf. A. Otak besar atau cerebrum. Otak besar mempunyai bentuk lunak, kenyal, terdapat banyak lipatan, dan juga berminyak. Di bagian dalam otak besar ditemukan banyak pembuluh darah yang mempunyai fungsi dalam membantu menyuplai oksigen ke bagian otak besar. B. Otak kecil, cerebellum. Otak kecil bisa ditemukan pada bagian belakang kepala dan juga dekat dengan leher. Fungsi utama dari otak kecil ialah digunakan sebagai pusat terjadinya suatu koordinasi terhadap gerakan otot yang biasanya terjadi secara sadar, berpengaruh pada keseimbangan dan juga posisi tubuh. C. Sumsum lanjutan. Sumsum lanjutan terdapat di muka otak kecil dan di bawah otak besar dan merupakan perpanjangan dari sumsum tulang belakang. Bagian dalamnya berisi neuron sehingga berwarna kelabu, sedangkan bagian luarnya berwarna putih karena berisi neurit dan dendrit. Fungsi sumsum lanjutan adalah sebagai pengatur pernapasan, gerakan jantung, dan gerak alat pencernaan. D. Sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Sumsum tulang belakang atau medula spinalis merupakan perpanjangan dari sistem saraf pusat, seperti halnya dengan sistem saraf pusat yang dilindungi oleh tengkorak kepala yang keras. Sumsum tulang belakang juga dilindungi oleh ruas-ruas tulang belakang. Sumsum tulang belakang memanjang dari pangkal leher hingga ke selangkangan. Bila sumsum tulang belakang ini mengalami cedera di tempat tertentu, maka akan mempengaruhi sistem saraf di sekitarnya, bahkan bisa menyebabkan kelumpuhan di area bagian bawah tubuh, seperti anggota gerak bawah atau kaki. Sumsum tulang belakang ini mengalami cedera di tempat tertentu, maka akan mempengaruhi sistem saraf di sekitarnya, bahkan bisa menyebabkan kelumpuhan di area bagian bawah tubuh, seperti anggota gerak bawah atau kaki. 2. Sistem saraf tepi, saraf otak, dan saraf sumsum tulang belakang. Saraf otak adalah saraf yang keluar dari otak menuju alat-alat indera. Saraf otak terdiri atas 12 pasang. Saraf sumsum tulang belakang adalah saraf yang keluar dari sumsum tulang belakang menuju alat-alat gerak tubuh seperti lengan dan kaki, serta otot tubuh lain seperti otot dada dan leher. Saraf ini terdiri atas 31 pasang. Saraf sadar. Sistem saraf sadar bekerja atas dasar kesadaran dan kemauan kita. Saraf ini meneruskan impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat dan meneruskan impuls dari sistem saraf pusat ke semua otot rangka tubuh. Sistem saraf sadar terdiri atas 12 pasang saraf kranial yang keluar dari otak dan 31 pasang saraf spinal yang keluar dari sumsum tulang belakang. 31 pasang saraf spinal. Sistem saraf tak sadar atau otonom. Sistem saraf ini bekerja tanpa disadari, secara otomatis dan tidak di bawah kehendak saraf pusat. Contoh gerakan tersebut misalnya denyut jantung, perubahan pupil mata, gerak alat pencernaan, pengeluaran keringat. Kerja saraf otot ternyata sedikit banyak dipengaruhi oleh hipotalamus di otak. Selanjutnya, ada sistem saraf otonom. Ini dibedakan menjadi 2. A. Saraf simpatik. Saraf ini terletak di depan ruas tulang belakang. Fungsi saraf ini terutama untuk memacu kerja organ tubuh. Walaupun ada beberapa yang malah menghambat kerja organ tubuh. Fungsi memacu antara lain mempercepat detak jantung, memperbesar pupil mata, memperbesar bronkus. Adapun fungsi yang menghambat antara lain memperlambat kerja alat pencernaan, menghambat ereksi, dan menghambat kontraksi kantung seni. B. Sistem saraf parasimpatik. Saraf ini memiliki fungsi kerja yang berlawanan jika dibandingkan dengan saraf simpatik. Saraf parasimpatik memiliki fungsi antara lain menghambat detak jantung, mempercepat pupil mata,
memperkecil bronkus, mempercepat kerja alat pencernaan, merangsang ereksi, dan mempercepat kontraksi kantong seni. Karena cara kerja kedua saraf itu berlawanan, maka mengakibatkan keadaan yang normal. Mekanisme penghantar impuls. Impuls dapat dihantarkan melalui beberapa cara, diantaranya melalui sel saraf dan melalui sinapsis. Berikut ini akan dibahas secara rinci kedua cara tersebut. A. Penghantar impuls melalui sel saraf. Penghantar impuls baik yang berupa rangsangan ataupun tanggapan melalui sel rabet saraf atau akson dapat terjadi karena adanya perbedaan potensial listrik antara bagian luar dan bagian dalam sel. Pada waktu sel saraf beristirahat, kutub positif terdapat di bagian luar dan kutub negatif terdapat di bagian dalam sel. Diperkirakan bahwa rangsangan atau stimulus pada indera menyebabkan terjadinya pembalikan perbedaan potensial listrik sesaat. B. Penghantar impuls melalui sinapsis. Titik temu antara terminal akson salah satu neuron dengan neuron lain dinamakan sinapsis. Setiap terminal akson membengkak, membentuk tonjolan sinapsis. Di dalam sitoplasma tonjolan sinapsis terdapat struktur kumpulan membran kecil berisi neurotransmitter yang disebut vesikula sinapsis. Neuron yang berakhir pada tonjolan sinapsis disebut neuron prasinapsis. Membran ujung dendrit dari sel berikutnya yang membentuk sinapsis disebut postsinapsis. Kelainan yang disebabkan oleh gangguan sistem saraf. 3 contoh penyakit akibat gangguan sistem saraf adalah A. Alzheimer. Alzheimer merupakan penyakit akibat gangguan fungsi otak yang ditandai oleh kehilangan memori, pengenalan kepribadian, dan kekuatan mental. Alzheimer ini disebabkan oleh atrofi korteks cerebral. Atrofi tersebut diduga disebabkan oleh slow virus. Infeksinya terjadi waktu muda, dan akibatnya baru muncul setelah lanjut usia. B. Amnesia. Amnesia merupakan penyakit gangguan otak di mana penderita kehilangan memori diikuti ketidakmampuan membentuk suatu memori baru. Penyebabnya bervariasi, dimulai dari kerusakan otak karena kecelakaan, stroke, ensefalitis, defisiensi vitamin B12, kanker otak, atau suplai darah yang kurang ke daerah memori, sampai pada alasan psikologikal. C. Ataksia. Ataksia merupakan gangguan sistem saraf yang ditandai oleh gangguan koordinasi gerak otot seperti gerakan tubuh yang tidak teratur dan tidak akurat. Penyebabnya adalah setiap kejadian yang mengganggu pusat pengontrol gerak di otak atau jalur saraf yang menuju otak. Ataksia yang bersifat permanen dapat disebabkan oleh kerusakan otak, korda spinalis atau saraf spinalis. Selesai. Baik, untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang mau bertanya kami persilahkan. Pertanyaan bisa disampaikan melalui forum ini atau melalui grup WA. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Dewi. Bentuk nodus dan fungsi saraf. Nodus merupakan pelindung akson dan pembungkus. Sedangkan fungsinya untuk mempercepat impuls saraf. Gimana, sudah bisa dimengerti? Saya akan menjawab pertanyaan dari Lutfiana Putri Solehah, kelompok 9. Contoh kegiatan dari sel saraf simpatik adalah 1. Mempercepat denyut jantung, 2. Meningkatkan tekanan darah, 3. Meningkatkan sekresi adrenalin, 4. Melebarkan pupil, 5. Memperbesar bronkus.
Saya akan menjawab pertanyaan dari Selvi. Soalnya dari Selvi itu saya ulangi lagi, apa perbedaan sistem saraf simpatik dan parasimpatik. Itu adalah saraf simpatik menyebabkan kontraksi pada organ tubuh, dan kalau parasimpatik itu menyebabkan relaksi pada organ yang sama. Selvi, apakah udah jelas, udah memuaskan hasilnya? Perwakilan dari kelompok 7. Bagaimana cara efektif mencegah timbulnya permasalahan saraf, terutama untuk remaja saat ini? Yang pertama yaitu olahraga teratur. 2. Hindari pekerjaan yang menuntut gerakan berulang. 3. Jaga berat badan ideal. 4. Pastikan asupan vitamin B tercukupi. 5. Hindari alkohol. Terima kasih. Oke, terima kasih. Teman-teman, sesi pertanyaan kami batasi sampai pukul 9:15 menit. Makasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Christina Dwi Noviana. Apa saja usaha yang bisa dilakukan untuk menyembuhkan amnesia? Yang pertama yaitu terapi psikologi. Yang kedua terapi kognitif. Yang ketiga hipnotis. Yang dimaksud hipnotis di sini adalah pengobatan yang akan dilakukan secara medis oleh seorang psikiater. Pengobatan ini akan membantu seseorang agar merasa aman. Jika ingatannya hilang dengan spontan dan kebutuhan ingatan tersebut sangat mendesak, hipnotis merupakan salah satu cara untuk mengembalikannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Siti Nurmala. Pertanyaannya, yang menghambat kerja organ tubuh itu saraf apa? Kok bisa menghambat itu? Kenapa? Yang menghambat kerja organ tubuh itu, maksudnya menghambat kerja organ tubuh itu pada saraf itu ya karena kayak ada faktor jaringan saraf yang rusak atau udah nggak berfungsi lagi. Terus bisa jadi kayak menghambatnya pembuluh darah, ya kan? Jadi kayak udah nggak berfungsi lagi. Terus kok bisa menghambat itu? Ya karena dari faktor umur bisa, dari faktor pola makannya bisa, gaya hidupnya bisa, kurang gerak atau kurang olahraga bisa. Jadi kan itu kayak penyakit gitulah ya, kayak stroke kayak gitu-gitu. Intinya kayak udah lanjut usia mungkin. Begitu Siti Nurmala, apakah udah puas hasilnya? Waktu sudah menunjukkan pukul 9:15, maka sesi pertanyaan saya akhiri dan dilanjutkan di grup WA. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.